Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya berbagi dengan teman-teman daftar pertanyaan pada saat teman-teman melakukan pemetaan komitmen perubahan. Karena ini penting dan harus diketahui oleh semua pengawas. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di cuklak ya, cuklak dari Perdirjen 4831, di situ ada cuklak yang menyatakan bahwa tahapan perencanaan pendampingan itu ada beberapa. Yang pertama, kita harus melakukan pertemuan dengan kepala sekolah pendampingan, ya, melakukan itu, kemudian memetakan komitmen perubahan dari kepala sekolah tersebut. Nah, setelah itu baru kita melakukan atau menentukan strategi pendampingan setelah kita mendapatkan data dari situ. Nah, data yang didapatkan itu adalah dari wawancara. Dari langkah-langkah yang kita lakukan pertama ini merupakan rencana aksi di dalam kinerja kita. Jadi dalam rencana aksinya kita di awal itu adalah melakukan pertemuan dengan kepala sekolah, kemudian melakukan memetakan komitmen perubahan dan menentukan strategi. Itu di bulan Januari harus dilakukan itu. Berapa sekolah ya tergantung banyaknya sekolah binaan. Nah, pada saat kita mau memetakan itu, intinya adalah wawancara di sana. Ada 11 daftar pertanyaan yang menurut saya ini adalah yang paling pokok ada 11. Kenapa? 4 diantaranya adalah pertanyaan pemantik yang akan untuk bisa mendapatkan data terkait kelebihan dan kelemahan serta program sekolah yang ada di situ. Adapun yang lainnya merupakan follow up question untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Dan follow up question ini akan digunakan sebagai laporan pengawas. Karena itu, supaya bisa dapat detail, ikuti video ini sampai selesai. Dan jangan lupa, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, komen, dan share. Agar mendapatkan informasi-informasi penting dari info pendidikan ini. Lanjut saja kita coba untuk menjelaskan daftar pertanyaan apa saja yang dibutuhkan pada saat melakukan pemetaan komitmen perubahan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait daftar pertanyaan ini sudah saya siapkan juga di aplikasi. Misalkan nanti untuk yang memesan ini, misalkan ada tambahan doktor, misal saja ya, doktor, kemudian belakangnya tambahnya misalkan MSI, misal saja ya, misal saja, maka nanti otomatis tambahnya apa namanya juga akan nambah sendiri. Misalkan pembina utama mungkin Nadia ya, mungkin di MTS atau tahunnya berapa silakan nanti disesuaikan masing-masing ini misal saja. Kemudian setelah itu kita jangan lupa nanti untuk di daftar pertanyaan. Ini sudah saya siapkan daftar pertanyaan di sini. Teman-teman ketika melakukan wawancara sesuai dengan ketentuan teman-teman ini yang perlu diingat. Ketentuannya tahap perencanaan pendampingan itu yang pertama melakukan pertemuan dengan kepala sekolah dampingan, memetakan komitmen perubahan kepala sekolah dampingan, menentukan strategi dan metode pendampingan. Ini kita gunakan sebagai rencana aksi. Kalau di kinerja itu menjadi rencana aksi yang pada bulan Januari. Adapun menyusun dokumen rencana pendampingan dan mengirimkan dokumen itu nanti dilakukan pada bulan Maret sesuai dengan estimasi periode di sini Januari Maret. Tapi ini apa namanya fleksibel ya teman-teman. Kalau mau dibuat rampung 2 bulan ya berarti 2 bulan saja tidak sampai Maret. Artinya tergantung Bapak Ibu dalam membuat RHK itu disiapkan oleh Bapak Ibu sendiri. Kembali ke sana teman-teman, terkait dengan pertanyaan tadi saya sampaikan ini daftar pertanyaan ini misalkan di SMP 2 misalkan ya. Pertanyaannya, nah yang 4 ini teman-teman, 4 ini adalah pertanyaan pokok yang sesuai dengan cuklak ya Perdirjen 4831 ini sudah sesuai persis apa adanya, apa kelemahan dan kekuatan satuan pendidikan Anda, bagaimana Anda mengantisipasi kelemahan dan kekuatan tersebut, bagaimana Anda menyusun program kerja dan anggaran satuan pendidikan, dan yang berikutnya yang keempat, apa perbedaan program atau kegiatan satuan pendidikan tahun lalu dengan sebelumnya.
Ini untuk menggali apakah ada perubahan atau tidak. Sehingga dari 4 ini kita nanti akan mendapatkan jawaban-jawaban terkait dengan komitmen perubahan yang ada di sekolah tersebut. Adapun pertanyaan nomor 5 sampai nomor 11 ini adalah pertanyaan follow up question, yaitu untuk mendalami dari 4 pertanyaan di atas itu. Apa kelebihan dan kelemahan? Nah, itu kita tanyakan kelebihan dan kelemahan dari kurikulum dan pembelajarannya seperti apa, sudah berpusat pada siswa apa belum. Nah, misalkan begitu ya. Bagaimana Anda mengelola sumber daya yang ada, bagaimana mengelola guru ataupun tending atau yang lain ya. Kemudian bagaimana mengelola sarana dan prasarana itu kita tanyakan. Ini karena dari 5 sampai 11 ini adalah pertanyaan yang nanti akan dihimpun pada laporan akhir, teman-teman. Jadi kita harus dapat awalnya seperti apa dan nanti terakhirnya seperti apa. Maka ini wajib ditanyakan. Menurut saya ini adalah paling minimal ada 11. Kalau mau lebih bagus. Nah, sehingga nanti di dalam laporan Bapak Ibu pada akhir tahun no problem. Dan ini kalau menggunakan aplikasi ini sudah otomatis ya. Kemudian nomor 8 pertanyaan apa saja yang Anda lakukan dalam pembinaan, pengembangan guru dan teknik, bagaimana cara Anda memimpin sekolah ini, mungkin dari visi misi bagaimana pengelolaannya, cara penyusunannya, kemudian bagaimana implementasinya ya. Kemudian berapa persen keterlaksanaan program yang tahun lalu, nanti target kita bisa nggak untuk mencapai lebih, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Dan yang terakhir, bagaimana cara Anda melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, serta kapan itu dilakukan. Nah, itu menjadi penting untuk ditanyakan pada saat kita untuk memetakan komitmen perubahan ini. Walaupun sebenarnya yang kita gali ada 4, tapi follow up questionnya sampai 11 tadi, supaya kita bisa membuat laporan akhir nanti sesuai dengan Juklak Perdirjen 4831. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi ini, nanti tentunya bisa langsung ini sebagai dokumen bukti dukung ya untuk di e-kinerja, apa saja yang ditanya, hasilnya apa, hasil analisisnya bagaimana, kemudian identifikasi tingkat kapasitas kepala sekolah, nanti otomatis yang lain strategi otomatis, metodenya juga otomatis, deskripsi hasil wawancara dan target pimpinan itu juga otomatis nanti berdasarkan data. Di sini ada namanya data pendampingan. Nah, di sini pertanyaan yang tadi kita isi di sini ya di teman-teman. Nah, di sini ada daftar pertanyaan tadi sudah saya siapkan di sini. Nah, ini tinggal diisi nanti sesuai dengan temuan-temuan masing-masing. Yang lain akan otomatis mendapatkan hasil itu. Itu teman-teman, dan nanti pada akhirnya Bapak Ibu akan mendapatkan rencana pendampingan pengawas dalam 1 tahun. Itu bisa dilihat di sini, nanti diklik di sini, hilangkan garis kosong, diklik, kemudian di source, kemudian klik. Nah, seperti itu nanti ya. Kalau misalkan memang sudah kita dapatkan, maka otomatis prioritas utama, prioritas menengah, prioritas akhir itu otomatis akan ngurut sendiri, walaupun kita bukan jadi tukang urut gitu ya. Kemudian covernya, nah di sini ini kebetulan dari pengawas madrasah, maka isinya juga pengawas madrasah seperti ini. Gitu. Kalau yang dari sekolah ya nanti di sini sesuai dengan dinas. Hanya di sini belum, dan ini nanti bisa diganti, caranya diklik kanan, change picture, nanti cari logonya di Kemenak masing-masing. Nah, itu barangkali teman-teman, mudah-mudahan sukses selalu, tetap semangat. Yang belum subscribe silahkan bantu klik subscribe, like, komen, dan share. Akan mendapatkan informasi-informasi penting di video-video berikutnya. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.